Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani, di channel MATLAB. Oke, sekarang kita akan membahas soal simulasi SNBT tahun 2024 dari web resmi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, sebelum teman-teman lihat pembahasannya, saya sarankan sebaiknya teman-teman coba dulu soal simulasi ini. Ini soal simulasi online. Soal simulasinya bisa teman-teman akses pada link berikut ini, atau teman-teman klik aja linknya di kolom deskripsi. Untuk bagian pengetahuan kuantitatif, total ada 10 soal, insya Allah akan saya bahas semuanya di video ini. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 1. Nilai minimum suatu fungsi kuadrat adalah negatif 8, dan grafik fungsi tersebut melalui titik negatif 1,0 dan titik 3,0. Grafik fungsi tersebut melalui titik 4, B dengan B sama dengan, nah kita akan mencari nilai B-nya ya. Pertama teman-teman perhatikan bahwa di sini negatif 8 itu nilai minimum, yang artinya fungsi kuadrat tersebut dia terbuka ke atas. Jadi titik baliknya ada di bawah, maka ini disebut titik balik minimum. Kemudian kita lihat di sini fungsi kuadrat tersebut melalui titik negatif 1,0 dan 3,0. Ini dua-duanya kan koma 0, y-nya 0. Artinya ini adalah koordinat titik potong terhadap sumbu x. Jadi kalau kita gambarkan sumbu x-nya, maka di sini negatif 1 dan di sini 3. Nah, tujuannya kita akan mencari koordinat titik puncak, teman-teman. Di sini kan baru ada y-nya aja. Kita belum dapat x-nya. Cara nyari x-nya gimana? Ingat, salah satu sifat dari kurva fungsi kuadrat itu dia simetris. Artinya kalau kita lipat, itu kiri kanannya akan sama persis ya. Jadi akan ada sumbu di tengah yang disebut dengan sumbu lipat atau sumbu simetris. Nah, cara nyarinya, nyari x di sini berapa? Gampang, ini kan tengah-tengah antara negatif 1 dan 3. Berarti rata-rata dari 3 dan negatif 1. Caranya, teman-teman jumlahkan negatif 1 tambah 3 lalu dibagi 2. Maka kita peroleh negatif 1 tambah 3 itu 2, 2 dibagi 2, 1. Maka di sini x-nya adalah 1. Oke, sekarang saya gambarkan sumbu y-nya. Sumbu y ada di antara negatif 1 dan 1 di sini ya. Ini sumbu y-nya. Nah, tadi di soal nilai minimumnya negatif 8. Berarti di sini nilai terendahnya adalah negatif 8. Lalu koordinat titik baliknya, ini koordinatnya berapa? X-nya di sini 1, y-nya negatif 8. Berarti 1, negatif 8. Kita udah dapat titik balik atau titik puncaknya. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan dari fungsi kuadrat. Jika diketahui titik puncak suatu fungsi kuadrat, kita pakai rumus ini, teman-teman. Y sama dengan A kali X dikurangi X puncak, dikuadratkan lalu ditambah Y puncak. XP itu X puncak ya, dan YP itu Y puncak. X puncak itu di sini 1, ini X puncaknya. Dan negatif 8 ini sebagai Y puncaknya. Jadi ini kita ganti aja. X puncaknya dengan 1 dan Y puncaknya dengan negatif 8. Jadi kita peroleh Y sama dengan A kali X min 1 dikuadratkan ditambah negatif 8. Ditambah negatif 8 itu sama aja dengan dikurangi 8 ya. Nah, sampai sini kita berhenti dulu. Kita akan mencari dulu nilai A-nya. Untuk mencari nilai A, teman-teman gunakan koordinat titik yang dilalui oleh kurva tersebut. Nah, di sini ada dua titik yang dilalui, negatif 1,0 dan 3,0. Kalau ini B-nya kan belum jelas kan. Jadi kita pakai salah satu dari sini, teman-teman. Bisa negatif 1,0 atau 3,0. Saya pakai yang 3,0. Kita substitusikan 3,0 ke sini. Ganti X-nya dengan 3, ganti Y-nya dengan 0. Jadi kita peroleh 0 sama dengan A kali X-nya ganti dengan 3. 3 min 1 dikuadratkan dikurangi 8. 3 dikurangi 1, 2 dikuadratkan, kemudian dikurangi 8. Min 8-nya pindah ke kiri. Jadi positif 8 sama dengan A, 2 dikuadratkan 4. Jadi kita peroleh 8 sama dengan 4A. Nah, dari sini kita peroleh berarti A itu adalah 8 dibagi 4. A-nya 2. Sekarang kita ganti A ini dengan 2. Kita lanjutkan. Y sama dengan 2 kali X min 1 dikuadratkan dikurangi 8. X dikurangi 1 dikuadratkan, ingat bentuk aljabar, kalau A min B dikuadratkan itu jadi gimana? A kuadrat min 2AB tambah B kuadrat ya. Jadi X min 1 kalau dikuadratkan itu akan menjadi X kuadrat min 2X tambah 1. Oke, sekarang kita kalikan. 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat, 2 kali min 2X min 4X, 2 kali 1, 2 dikurangi 8. 2 dikurangi 8 itu min 6. Jadi ini adalah persamaan fungsi kuadratnya. Y sama dengan 2x kuadrat min 4x min 6. Atau y-nya teman-teman ganti jadi fx. Fx sama dengan 2x kuadrat min 4x min 6. Ini persamaan fungsi kuadrat. Sampai sini kita belum selesai. Di sini diketahui lagi grafik fungsi tersebut melalui 4, B. Artinya
Jika teman-teman substitusi X-nya dengan 4, maka hasilnya haruslah B. Kita ganti nih X semua di sini dengan 4. Jadi F4 sama dengan 2 kali 4 kuadrat min 4 kali 4 min 6. F4 itu kita ganti dengan B ya. Karena kalau kita ganti X-nya dengan 4 hasilnya kan B. Jadi B sama dengan 2 kali 4 dikuadratkan 16 dikurangi 16 dikurangi 6. Jadi 32 min 16 min 6. 32 dikurangi 16, 16 lalu dikurangi 6 itu 10 ya. Jadi jawabannya B itu adalah 10. Jawabannya C. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Bilangan 4 angka A094 kurang dari 6000. Nah, ini artinya A-nya sebagai ribuan, teman-teman. Jadi kemungkinan A-nya biar nilainya kurang dari 6000, A-nya itu bisa 1 sampai 5 ya. Jadi kemungkinannya seperti ini. Kalau A-nya 1 berarti nilai ini adalah 1094. Kalau A-nya 2, 2094. Kalau A-nya 3, 3094. Kalau A-nya 4, 4094. Dan kalau A-nya 5 berarti 5094. Nah, pertanyaannya, jika bilangan tersebut dibagi 3, dia bersisa 1. Nah, kita akan mencari di antara 5 kemungkinan ini, bilangan yang jika dibagi 3, dia akan bersisa 1. Kita akan menggunakan teori bilangan, kita akan menggunakan ciri bilangan habis dibagi 3. Materi tersebut pernah saya bahas di channel ini, insya Allah nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, ciri bilangan habis dibagi 3. Ciri bilangan habis dibagi 3 itu jika semua digitnya kita jumlahkan, digit pembentuk bilangan tersebut, kita jumlahkan dan habis dibagi 3. Contoh, misalnya teman-teman pengen tahu apakah 2024 itu bisa dibagi 3 atau enggak. Caranya gampang, teman-teman tinggal jumlahkan aja semua angka pembentuk bilangan ini. Berarti 2 tambah 0 tambah 2 tambah 4. Hasilnya berapa? Hasilnya 8. Nah, sekarang kita lihat 8 ini bisa dibagi 3 apa enggak? Oh, ternyata dia tidak bisa dibagi 3. Artinya 3 tidak bisa membagi 8. Karena 3 ini tidak bisa membagi 8, maka 3 juga tidak bisa membagi 2024. Ya, berarti 2024 gak bisa dibagi 3. Simpel kan? Nah, kita gunakan ciri bilangan habis dibagi 3 untuk bilangan-bilangan ini. Pertama 1094 kita jumlahkan, 1 tambah 0 tambah 9 tambah 4 hasilnya adalah 14. 14 ini nggak bisa dibagi 3 teman-teman. Bilangan sebelum 14 yang bisa dibagi 3 adalah 12 kan. Berarti 14-nya ini kita nyatakan menjadi 12 ditambah 2. Nah 12 ini bisa dibagi 3 dan 2 ini artinya sisa. Jika 1094 dibagi 3 maka akan bersisa 2. Nah kita mencari yang bersisa 1 ya, berarti bukan ini. Sekarang 2094 sama kita jumlahkan semua digit pembentuknya dan hasilnya adalah 15. 15 bisa dibagi 3 nggak? Bisa kan? Artinya 2094 kalau kita bagi 3 dia tidak akan bersisa. Kemudian 3094 kita jumlahkan 3 tambah 0 tambah 9 tambah 4 hasilnya adalah 16. 16 ini nggak bisa dibagi 3. Bilangan sebelum 16 yang bisa dibagi 3 adalah 15. Jadi ini kita nyatakan menjadi 15 ditambah 1. 15-nya bisa dibagi 3 dan 1 ini berarti sisanya. Kalau 3094 kita bagi 3 maka akan bersisa 1. Nah, kita nyari yang bersisa 1, dapat jawabannya 3094. Ketika A-nya berapa? Ketika A-nya 3. Jadi jawabannya C. Untuk yang bawah ini nggak usah dicek lagi ya, karena jawabannya udah kita dapat. Oke, sekarang kita bahas soal berikutnya. Kita masih menggunakan informasi yang sama dengan soal sebelumnya. Bilangan 4 angka A094 kurang dari 6000. Nah, pada soal ini yang ditanyakannya adalah berapakah banyak faktor prima dari bilangan 4 angka tersebut. Nah, pada soal sebelumnya kita udah dapat nilai A-nya ya. Nilai A-nya tadi 3, berarti ini bilangan ini adalah 3094. Nah, sekarang kita akan mencari banyak faktor prima dari bilangan ini ya. Banyak faktor prima dari bilangan ini. Caranya kita gunakan pohon faktor, teman-teman. Nah, kita akan membagi bilangan ini dengan bilangan prima. Kita mulai dari bilangan prima terkecil yaitu 2. Kita bagi 2 maka kita peroleh 1547. Ini sudah tidak bisa dibagi 2 ya. Ujungnya kan ganjil. Kita bagi 3 bisa nggak? 1 tambah 5 tambah 4 tambah 7, 17 ya. 17 nggak bisa dibagi 3, berarti ini nggak bisa dibagi 3. Dibagi 5 ini nggak bisa. Dibagi 7, oke, ini dibagi 7 bisa. Dibagi 7 hasilnya adalah 221 dan ini dibagi 13.
dibagi 13, maka kita peroleh hasilnya adalah 17. Nah, 17 sendiri ini udah nggak bisa dibagi lagi karena 17 adalah bilangan prima. Nah, sekarang kita udah dapat faktor prima dari 3094, yaitu 2, 7, 13, dan 17. Ada berapa? Ada 4. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas soal keempat. Kita masih menggunakan informasi yang sama ya. Masih bilangan ini, dan kita udah tahu A-nya adalah 3. Sekarang yang ditanyakan pada soal ini adalah berapa banyak faktor positif dari bilangan 4 angka tersebut. Cara mencari faktor positif, saya pernah bikin videonya 5 tahun yang lalu ya, sangat lama sekali dan kualitas videonya pasti nggak bagus. Tapi kalau teman-teman ingin mempelajarinya, linknya akan saya sertakan juga di kolom deskripsi. Oke, untuk mencari faktor positif kita membutuhkan faktorisasi prima. Jadi pohon faktor yang tadi kita buat ini kita gunakan lagi. Nah, faktorisasi prima dari 3094 berarti perkalian faktor prima ini, teman-teman. Jadi 2 kali 7 kali 13 kali 17. Nah, ini disebut dengan faktorisasi prima. Lalu untuk mencari faktor positif caranya seperti ini. Jika K adalah bilangan asli yang memiliki faktorisasi prima seperti ini, di mana P1, P2, P3, sampai Pn ini adalah bilangan prima, dan E1, E2, E3, dan En ini adalah bilangan asli yang menjadi pangkat dari bilangan prima faktor tersebut. Maka banyak faktor positif dari K, dari bilangan ini. Semua pangkat bilangan prima itu teman-teman tambahin 1 lalu dikalikan. Lihat faktorisasi prima dari 3094. Ini pangkatnya berapa? Kok nggak ada pangkatnya? Itu artinya pangkatnya 1, teman-teman. 1, 1, 1, 1. Jadi, banyaknya faktor positif dari 3094, banyaknya faktor positif dari 3094 itu berapa? Pangkatnya, semuanya pangkatnya ini teman-teman tambahin 1. Ini 1 kita tambah 1. Lalu kalikan, ini 1 juga kan. 1 ditambah 1 lagi, lalu kalikan, ini juga 1. Ingat, tambah 1. Pokoknya semua pangkatnya tambahin 1. Kalikan, ini juga 1. Kita tambahin 1. 1 tambah 1. Maka kita peroleh 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau 2 pangkat 4 berapa? 16. Ya, jadi banyak faktor positif adalah 16. Ini biasanya soal olimpiade sih. Oke, sekarang kita bahas soal berikutnya. Ini materi statistika. Perhatikan kumpulan data berikut, B, negatif 7, 3, dan negatif 5. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan kumpulan data di atas? Yang pertama, rata-rata kumpulan data di atas adalah negatif 5 jika B sama dengan negatif 11. Oke, sekarang kita ganti B-nya dengan negatif 11 ya, dan kita cari rata-ratanya. Rata-rata berarti jumlah semuanya kita bagi dengan banyaknya data ini, teman-teman. Jadi rata-rata itu berarti negatif 11 tambah negatif 7 tambah 3 tambah negatif 5 lalu dibagi 4 ya. Jadi rata-ratanya kita peroleh negatif 11 ditambah negatif 7, negatif 18 ditambah 3 itu negatif 15 ditambah negatif 5 berarti negatif 20, negatif 20 dibagi 4 itu negatif 5. Rata-rata kumpulan data tersebut negatif 5 jika B negatif 11. Ternyata betul ya. Ini betul, jadi kemungkinannya yang A dan B ini masih mungkin betul, yang E masih mungkin betul, yang C dan D ini sudah tidak mungkin. Oke, sekarang pernyataan kedua. Median kumpulan data tersebut adalah negatif 6 jika B-nya negatif 7. Jika B-nya kita ganti dengan negatif 7, maka mediannya adalah negatif 6. Teman-teman tahu apa itu median? Median itu nilai tengah ya, nilai tengah jika datanya sudah diurut ya. Nilai tengah dari data terurut. Jadi jangan langsung ini teman-teman cari nilai tengah dari sini, karena pastikan datanya sudah kita urut. Pertama kita urut dulu datanya dari yang terkecil. Berarti negatif 7-nya ada 2, kemudian negatif 5, kemudian 3. Median itu ada di sini ya, di antara negatif 7 dan negatif 5. Mediannya berapa? Ya negatif 7 ditambah negatif 5 lalu dibagi 2. Negatif 7 tambah negatif 5, negatif 12 dibagi 2 itu negatif 6. Mediannya negatif 6, benar ya, benar. Jadi pernyataan kedua betul, jadi yang ini sudah tidak mungkin, pilihannya B. Sekarang antara A atau E. Nah tipsnya, kalau teman-teman pilihan antara A dan E, teman-teman langsung uji yang 4 ya, sebaiknya. Karena kalau yang 4 betul, udah pasti jawabannya E. Kalau yang 4 salah, udah pasti jawabannya A. Tapi untuk video ini, nomor 3 juga, pernyataan ketiga saya coba juga biar teman-teman paham bagaimana cara mencari modus. Oke,
Modus kumpulan data tersebut negatif 5 jika B-nya negatif 5. Sekarang kita ganti B-nya dengan negatif 5, maka datanya adalah negatif 5, negatif 7, 3, dan negatif 5. Datanya ini, modus itu adalah data yang paling sering muncul, teman-teman. Di sini yang paling sering muncul mana? Negatif 5, ada 2 kali. Bahkan, bagaimana jika ada data yang munculnya sama? Misalnya ada negatif 5 ada 2, kemudian negatif 7 juga ada 2. Ya berarti modusnya ada 2. Modus itu gak masalah lebih dari 1 gitu ya. Jadi modusnya di sini adalah negatif 5. Modus negatif 5. Oke, betul juga ternyata. Oke, sekarang kita coba pernyataan keempat. Jangkauan kumpulan data tersebut 3, jadi jangkauannya 3 jika B-nya negatif 8. Kalau kita ganti B-nya dengan negatif 8, jangkauannya berapa? Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, sekarang kita udah dapat datanya, berarti negatif 8, negatif 7, 3, dan negatif 5. Data terbesar mana? Data terbesarnya adalah 3, teman-teman. Ya, jadi 3 dikurangi data terkecilnya negatif 8. 3 dikurangi negatif 8 itu positif 11. Jadi jangkauannya itu ternyata 11. Sementara di sini jangkauannya 3. Berarti pernyataan keempat itu salah. Jadi jawaban yang betul adalah 1, 2, dan 3 saja. Jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita bahas soal berikutnya. Segi 4 ABCD adalah belah ketupat. Berdasarkan informasi di atas, berikan tanda checklist pada kolom yang sesuai. Nah, biar lebih jelas saya gambar dulu segi 4 ABCD yang merupakan belah ketupat. Misalnya di sini A, ini B, ini C, dan ini D. Pernyataan pertama, ABCD mempunyai 2 pasang sudut berhadapan yang sama besar. Teman-teman lihat, sudut ini dengan sudut ini dia ukurannya pasti sama, dan sudut C dengan sudut A ini juga pasti sama. Jadi yang pertama pernyataan itu betul. Pernyataan kedua, ABCD mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. Belah ketupat keempat sisinya ini panjangnya sama, teman-teman. Jadi kalau dikatakan sama panjang 2 pasang ya bisa juga. Karena kalau kita pasangkan 4 sisi ini berarti kita punya 2 pasang yang sama panjang. Jadi yang ini benar juga. Yang ketiga, kedua diagonal ABCD sama panjang. Diagonal. Ini diagonal pertama dan ini diagonal kedua. Kedua diagonal ini panjangnya tidak sama. Jadi DB itu tidak sama dengan AC gitu. Jadi yang ketiga ini salah. Jadi pernyataan yang betul adalah 1 dan 2. Oke, sekarang kita bahas soal ketujuh. Ini materi dasarnya adalah probabilitas atau kaidah pencacahan ya. Jadi kalau teman-teman mau mempelajari, silakan pelajari kaidah pencacahan. 3 bilangan asli berbeda yang kurang dari 10 dipilih sekaligus secara acak. Artinya kita akan menggunakan kombinasi. Kemudian, berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Oke, kita mau mencari 3 bilangan berbeda dari bilangan asli yang kurang dari 10. Bilangan asli kurang dari 10 itu berarti 1 sampai 9. Ya, teman-teman harus membedakan ya. Kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0, bilangan asli itu dimulai dari 1, kemudian kalau bilangan bulat itu bisa negatif, bisa 0, bisa positif, dan seterusnya. Silakan pelajari bilangan, siapa tahu itu membantu. Pernyataan pertama, peluang semua bilangan yang dipilih prima itu kurang dari 1/20. Peluang yang dipilih adalah bilangan prima. Di sini perhatikan bilangan prima itu mana aja? 2, kemudian 3, 5, dan 7. Ada berapa primanya? Ada 4 kan? Berarti peluang yang terpilih ketiganya merupakan prima, berarti kita milih dari 4. Ini kita milih 3, teman-teman. Jadi peluangnya kombinasi dari 4 ini kita ambil 3 per semua kemungkinannya kita milih 3 dari 9. Kombinasi dari 9 diambil 3. Oke, saya tidak akan jelaskan kombinasi ya, karena akan terlalu lama. Nanti linknya aja teman-teman cek di kolom deskripsi. Kombinasi dari 4 diambil 3 itu adalah 4. Kemudian kombinasi dari 9 diambil 3 itu 84. Nah, jadi kita peroleh peluang terpilihnya prima itu adalah 4/84. Atau kita sederhanakan 1/21. Di sini katanya kurang dari 1/20. 1/21 itu lebih kecil dari 1/20 ya. Nah, kalau teman-teman bingung menyimpulkan mana yang lebih kecil 1/21 atau 1/20, logikanya gini. Nah, misalnya teman-teman punya satu kue akan dibagikan ke 21 orang, bandingkan dengan satu kue dibagikan ke 20 orang. Tentunya kalau dibagikan ke 21 orang itu dapatnya kuenya lebih kecil kan? Ya enggak, berarti 1/21 itu kurang dari 1/20. Jadi pernyataan pertama ini benar, kurang dari 1/20. Oke,
Pernyataan kedua, peluang semua bilangan yang terpilih adalah genap. Peluang yang terpilih genap. Perhatikan di sini yang genap mana? 2, kemudian 4, 6, dan 8. Ada berapa? Ada 4. Berarti peluangnya kombinasi kita ngambil dari 4 diambil 3 per kombinasi dari 9 diambil 3. Ternyata ini masih sama teman-teman. Sama dengan 4 per 84 sama dengan 1 per 21. Katanya kurang dari 1 per 25. 1 per 21 ini nilainya lebih besar dari 1 per 25 ya. Berarti pernyataan kedua ini salah. Pernyataan ketiga, peluang semua bilangan yang terpilih adalah ganjil. Peluang terpilih ganjil. Di sini yang ganjil itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Ada berapa? Ada 5 ya. Jadi peluangnya kombinasi dari 5 diambil 3 per kombinasi dari 9 diambil 3. Kombinasi dari 5 diambil 3 itu 10 dan kombinasi dari 9 diambil 3 itu 84. Kita dapat peluangnya adalah 10 per 84. Di sini peluangnya adalah 1 per 7. Biar mudah membandingkannya, kita samakan bagian atas maupun bagian bawah. Di sini paling mudah kita samakan bagian atas ya, pembilangnya. 1 per 7 itu sama aja dengan 10 per 70. Nah, 10 per 70 dengan 10 per 84 gimana? Ternyata 10 per 84 itu lebih kecil dari 10 per 70. Jadi pernyataan ini kan lebih dari, berarti ini salah teman-teman. Oke, pernyataan keempat, peluang jumlah semua bilangan yang terpilih, artinya ketiga bilangan yang dipilih itu jika dijumlahkan jumlahnya kurang dari 8. Nah, untuk yang ini kita manual aja ya. Kemungkinan agar jumlahnya kurang dari 8 itu pertama pasangannya mana? 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Ini jumlahnya berapa? Ini 6 kan? Kemudian 1, 2, dan 4 masih masuk ya. 1, 2, dan 4. Ini jumlahnya 7. Tapi kalau kita lanjutkan lagi 1, 2, dan 5 jumlahnya udah 8. Itu udah gak masuk. Ingat, kurang dari 8. Kemudian kalau misalnya 2, 3, dan 4 dijumlahkan berapa? 9. Itu udah gak masuk. Oke, 1, 3, dan 5 kalau dijumlahkan udah 9, udah gak masuk. Apalagi kalau kita menyangkut angka yang sebelah kanan yang lebih besar, itu udah pasti tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi itu hanya 2 saja. Jadi peluangnya adalah 2 per kombinasi dari 9 diambil 3. Berarti 2 per 84 atau 1 per 42. Di sini kurang dari 1 per 42. Kenyataannya peluangnya adalah 1 per 42. Artinya ini salah ya. Jadi banyak pernyataan yang betul, hanya satu pernyataan pertama saja. Nah, kemarin saya nyoba ngerjain di webnya, ternyata saya salah satu dan yang salah itu yang nomor 7 yang ini teman-teman. Nah, saya lihat kunci jawabannya, ternyata di kunci jawabannya ini pernyataan keempat benar. Ya, padahal saya coba ini salah. Silakan teman-teman cek lagi kesalahannya ini di mana, atau mungkin apakah kunci jawaban webnya yang salah. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 9. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan sudut A dikurangi sudut B sama dengan 60 derajat dan sudut C adalah alfa. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P-nya adalah alfa dan Q-nya adalah 80. Nah, di sini hanya dikatakan bahwa ABC adalah segitiga siku-siku. Kita lihat kemungkinannya. Kemungkinan pertama, segitiga ABC pertama dia bisa siku-siku di A, teman-teman. A, B, C. Tapi tidak mungkin siku-siku di B. Jadi gak mungkin B ini 90 derajat. Karena kalau dikurangi 90 hasilnya positif, berarti A-nya akan tumpul. Sementara pada segitiga siku-siku itu satu sudutnya siku-siku dan dua sudut lainnya itu pasti lancip gitu. Oke, kemungkinan pertama seandainya A-nya siku-siku 90 derajat. Kalau A-nya 90 derajat berarti 90 derajat dikurangi sudut B sama dengan 60 derajat. Kalau gitu B-nya berapa? Maka sudut B-nya itu adalah 30 derajat. Jadi di sini B-nya 30 derajat dan sudut C-nya ini kan B tambah C itu harus 90 teman-teman. Berarti C-nya adalah 60 derajat. Jadi alfanya untuk kemungkinan pertama itu 60 derajat. Atau kemungkinan kedua bisa aja siku-siku di C ya, C, A, B. Siku-siku di C berarti alfanya ini 90 derajat. Alfa sama dengan 90 derajat, kita nggak peduli A dan B-nya berapa ya. Jadi dua kemungkinan ini memberikan dua jawaban alfa yang berbeda.
Kalau gitu kuantitas P dan Q itu tidak bisa ditentukan. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 9. Perhatikan barisan bilangan real 2A, 8, dan seterusnya. Apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1, barisan tersebut adalah barisan aritmetika. Jika ini merupakan barisan aritmetika, maka haruslah, jadi ini sebagai U1-nya dan ini U2-nya, ini U3-nya ya. Maka haruslah U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2. Berarti A dikurangi 2 sama dengan 8 dikurangi A. Maka kita peroleh 2A sama dengan 10, A-nya sama dengan 5. Jadi barisannya itu 2, 5, 8, ini beda barisannya kan 3 kan. Kemudian tambah 3 lagi teman-teman, berapa? 11 tambah 3 lagi 14, kemudian 17. Di sini teman-teman lihat 16 tidak masuk ya. Jadi jawabannya 16 bukan merupakan salah satu suku barisan ini jika ini adalah barisan aritmetika. Jadi pernyataan 1 ini cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita lihat sekarang pernyataan kedua. Jika barisan tersebut adalah barisan bilangan positif, ini sangat umum teman-teman, apalagi ini menyangkut bilangan real. Ini terlalu umum, ini bisa memberikan dua jawaban, bisa aja 16 ini termasuk, bisa aja 16 ini tidak termasuk, tergantung pola dari barisan tersebut. Jadi pernyataan kedua ini nggak cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Maka jawabannya adalah A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Oke, sekarang kita bahas soal nomor terakhir pada pembahasan simulasi SNBT 2024 ini. Soal nomor 10. Ini tentang fungsi ya. Fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat min 3x. Fx sama dengan x kuadrat min 3x. Nilai dari f dalam kurung f dalam kurung f dalam kurung 2 dibagi f2 kemudian dikurangi f2 adalah, nah kita cari f2 teman-teman dari sini. Kita cari f2 nya berapa, berarti 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 berarti 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Jadi f2 nya adalah negatif 2. Kemudian di sini kan ada f2 nya ini nilainya adalah negatif 2, berarti kita butuh f negatif 2 juga. F negatif 2 berarti negatif 2 dikuadratkan dikurangi 3 kali negatif 2. Positif 4 ditambah 6 sama dengan 10. Jadi bagian sini F negatif 2 itu 10 ya. Nah sekarang kita butuh F10. F10 berarti 10 kuadrat dikurangi 3 kali 10. 100 dikurangi 30 sama dengan 70. Nah ternyata bagian sini itu 70 ya per F2 tadi berapa? F2 itu negatif 2. Berarti F negatif 2 itu 10 ya. Kemudian dikurangi F2 nya negatif 2. Jadi kita peroleh 70 dibagi 10, 7 dikurangi negatif 2 sama dengan ditambah 2 sama dengan 9. Jadi ini jawabannya 9. Ini soal isian singkat ya. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Jika teman-teman suka dengan pembahasan di video ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Saya Denny Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.